Padahal kualitas kerja selama 5 tahun memimpin Jakarta 0,0 besar. Tidak ada prestasi apa-apa. Sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta. Macet, banjir, harus ada progres perkembangan yang signifikan. Dan yang ketiga, hal yang berkaitan dengan tata ruang. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan arahan Bapak Presiden ada 3 itu udah kerjanya udah waduh luar biasa. Jadi harus kerja dan kerja. Turunan dari penanganan banjir, turunan dari tata ruang, dan tentunya bagaimana mengurai kemacetan. Heru Budi ini bukan orang sembarangan, bos. Ya, dan dia juga termasuk orang yang paling pas untuk memimpin Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Utara di era Gubernur Jokowi. Menjabat juga sebagai kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah di era Gubernur Ahok. Nah, imbas karir yang begitu cemerlang dan bersih, hingga akhirnya mengantarkan Pak Heru Budi ini sebagai Kepala Sekretariat Presiden sejak 20 Juli 2017 silam. Nah, minggu lalu, beliau dilantik sebagai pejabat Gubernur Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Enak banget nyebutnya ya. Anies sebenarnya tahu bahwa dia tidak bisa kerja. Dia sendiri tidak punya konsep apa-apa. Mau meneruskan konsep Ahok, udah kadung malu. Akhirnya yang dilakukan adalah membangun pencitraan dengan mengucurkan dana hibah ke ormas-ormas supaya mereka mendukung dan menjaga nama baiknya. Foto mencatut penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono beredar di media sosial. Foto tersebut dibagikan pengguna akun Twitter pada 18 November 2022. Foto itu memperlihatkan kondisi banjir yang diklaim terjadi di Jakarta pada era Heru Budi Hartono saat menjabat sebagai PJ Gubernur DKI. Berikut narasi yang melengkapi foto terkait. PLT Gub Heru bukan pilihan rakyat, tapi pilihan boneka luar biasa. Warga DKI Jakarta same Heru semuanya di depan rumahnya dibikinin kolam renang. Motor dan mobil juga suruh renang. Kata Heru, warga DKI biar senang semuanya dibikinin kolam renang. Tapi anehnya cebong tidur semua. Tudingan tidak profesional itu hanya mengada-ngada. Ketika dilakukan penelusuran untuk cek fakta, tidak benar bencana banjir dalam foto terkait terjadi saat era Heru Budi Hartono. Foto-foto tersebut diambil dari berbagai sumber. Foto pertama berasal dari viva.co.id dengan keterangan kondisi banjir di Pondok Pinang, Jakarta Selatan yang diunggah 17 Mei 2021. Foto kedua diambil dari laman 100kpj.com yang diunggah pada 2 Januari 2020 dengan keterangan musibah banjir di wilayah Jabodetabek. Foto selanjutnya berasal dari laman Detik Edu dalam artikel berjudul "Apa Penyebab Banjir? Ini Jenis dan Cara Pencegahannya", tayang pada 9 November 2021. Dan terakhir, foto diambil dari sindonews.com dalam artikel berjudul "Banjir Jakarta Timur Bekasi Belum Teratasi, 3 kota ini kompak pertanyakan kinerja Kementerian PUPR", tayang pada 11 Maret 2021. Berdasarkan hasil penelusuran, foto banjir dengan klaim terjadi pada era Heru adalah tidak benar. Faktanya, foto-foto banjir yang dibagikan diambil dari rentang 2020 sampai 2021, yang mana merupakan era dari Gubernur Anies Baswedan. Buzzer kadrun emang goblok. Dari sini saja kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa yang goblok dan ponga itu Anies Rashid Baswedan atau Bapak Heru Budi Hartono. Dan yang paling ponganya lagi adalah para buzzer dan pendukungnya Anies Rashid Baswedan yang bisanya cuma menyebarkan berita hoax. Apakah mereka pikir rakyat Indonesia ini goblok sama seperti mereka? Inilah kepongahan dan kegoblokan yang sebenarnya dari para buzzernya Anies Baswedan ini. Kenapa saya bilang mereka ini pongah dan goblok? Karena memang dasarnya otak mereka ini bebal. Dikasih nasi jinggo saja mereka rela untuk demo berhari-hari. Dikasih uang Rp25.000 saja, kelompok mereka ini rela jemur di panas seharian. Sekalipun hujan angin, mereka nggak peduli. Intinya, dapat uang Rp25.000. Dan yang paling parahnya lagi adalah
segala tuntutan mereka ini tidak masuk akal, yaitu turunkan Presiden Jokowi. Apakah mereka pikir Jokowi adalah ketua RT atau ketua RW? Atau apakah mereka pikir Presiden Jokowi mau dengar suara mereka yang hanya segelintir orang itu? Kelompok kadal gurun alias kadrun ini punya ciri khas tersendiri. Dan yang paling menonjol adalah berkoar-koar di jalanan. Mereka ini suka berteriak seperti orang gila, menyebarkan berita bohong atau hoax, mengaku diri paling nasionalis, paling Pancasilais, dan paling NKRI. Padahal misi utama mereka adalah berjuang keras untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi paham khilafah. Selain itu, dalam cuplikan singkat video tadi, kita bisa melihat fakta dan bukti nyatanya. Segala foto dan video banjir yang viral di media sosial itu terjadi saat Anies Rashid Baswedan menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Lalu mereka membuat isu baru bahwa itu semua terjadi di saat PJ Heru Budi Hartono memimpin Jakarta. Apakah para buzzer itu tidak dikatakan bebal alias dungu yang berkelebihan? Apakah mereka pikir bahwa rakyat Indonesia ini buta dengan teknologi? Tapi begitulah kelompok kadal gurun ini. Segala macam cara pasti akan mereka tempuh dan mereka lakukan. Intinya, elektabilitas Anies Rashid Baswedan semakin melonjak. Padahal, kualitas kerja selama 5 tahun memimpin Jakarta 0,0 besar. Tidak ada prestasi apa-apa. Yang ada hanya merangkai kata, membuat pantun, eksis di media sosial, dan memainkan politik identitas. Hingga akhirnya, si Anies Rashid Baswedan ini dikenal sebagai bapak politik identitas oleh banyak orang. Masyarakat pun tidak heran jika Giring Ganesa mengatakan bahwa Anies Rashid Baswedan ini adalah manusia pembohong. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Mari kita berpikir kritis dan lebih cerdas lagi. Karena menurut keyakinan saya, manusia semacam Anies Rashid Baswedan ini sangat tidak pantas untuk memimpin bangsa sebesar negara Indonesia ini. Jadi gubernur pimpin Jakarta saja malah Jakarta makin hancur. Lalu bagaimana mau memimpin Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam ras, budaya, agama, bahasa, dan lain sebagainya yang tersebar di 17.000 lebih pulau di Indonesia ini? Sekali lagi saya tegaskan bahwa menurut keyakinan saya, Anies Rashid Baswedan sangat tidak pantas untuk memimpin Indonesia, walaupun sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai capres di 2024 mendatang. Oh ya, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada para pemuja dan pendukungnya Anies Rashid Baswedan, bahwa Partai Nasdem itu belum memenuhi PT 20%. Artinya bahwa Anies Rashid Baswedan itu adalah capres abal-abal, alias capres bohongan. Salam waras dari saya untuk kalian semua. Bersama saya Sainai, marilah kita tetap berpikir kritis dalam menentukan figur pemimpin yang tepat untuk memimpin bangsa dan negara ini, agar di tahun 2024 nanti bangsa ini jauh lebih baik. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua.